Sebulan mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya, kemudian masuk pagi itu fase kedua ya, beda sama yang di share di IG, cuman itu saya sebutnya fase pertamanya pagi. Nah, sekarang kita ubah aja, jadi fase yang kedua ini atau fase pagi ini adalah fase buang-buangan, kan buang-buangan. Nah, ketika pagi buang-buangan, maka jangan bebani dengan beban-beban yang bisa membuat pencernaan kita juga bermasalah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, kalau beliau menganjurkan ya, sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan ini bagus banget efeknya. Pagi-pagi sarapannya diganti, ya, nasi uduknya sudah saatnya Anda berpisah dengan dia. Ontongnya juga, ya, ganti dengan apa? Kurma, ya. Kalau bisa dapat kurma ajwa, tapi kalau tidak kurma biasa juga nggak apa-apa, makan kurma. Ketemu tempe, nggak apa-apa, boleh aja ketemu tempe. Ya, itu pagi-pagi. Minum air putih. Lapar nggak? Pasti lapar, tenang aja. Ya. Jadi makan, lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, kita mulai berpikir makan itu bukan untuk cari kenyang, tapi makan itu untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita makan untuk kenyang, nanti gemuk nanti ujung-ujungnya. Oke. Itu pagi hari. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau Anda pengen makan buah, lebih baik makan buah pagi. Di jus atau kalau saya lebih saran dimakan. Kayak kunyah benar-benar. Ada kurma boleh, mungkin ada buah-buahan makan sedikit. Nggak usah banyak-banyak, sama minum air putih. Terutama ketika pagi hari habis Anda mungkin bersiwak ya. Sunnahnya kan begitu. Cerita tentang siwak ini sebenarnya kalau umat Islam menerapkan pola ini Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada karies dan penyakit bau mulut di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap habis berwudu. Itu yang pertama. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, mau sholat. Berapa kali itu? Banyak loh. Ini kalau sholat wajib 5 kali, wudu 5 kali, 10. Sholat sunnah hampir 30 kali loh, kita bisa hari itu bisa bersiwak. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut, tidak ada lagi karies. Karena isi siwak itu sebagian besar sama kayak yang ada di odol. Itu baru siwak. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, pakai wangi-wangian, itu salah satu dari 5 sunnah, beberapa sunnah kenabian ya. Termasuk berbekam juga sunnah kenabian. Itu pagi. Jadi pagi-pagi besok udah siap berubah sarapannya? Siap. Berat dok, berat. Iya. Kalau ngomongnya begitu terus, kapan mau hidup sehatnya? Kan, itu enggak? Nanti ujung-ujungnya apa, yang perempuan, auzubillah min zalik, mau nikah tiba-tiba PCO, endometriosis segala macam. Serius loh. Apa yang Anda makan sekarang akan menjadi nasib badan kita beberapa tahun ke depan. Ya, makanya kalau saya memang hati-hati banget. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya tidak mau matinya saya menyusahkan keluarga dengan penyakit maksudnya. Ya, dan penyakit itu kan muncul gara-gara apa? Salah satunya akibat makanan, minuman yang tidak sehat. Maka hati-hati dengan itu. Ya, jadi besok sarapannya apa? Serius ya? Allah saksinya loh. Hah? Baru saja ngomongin, dok, makan buah kan mahal. Mahal apa? 10.000 pergi ke pasar dapat buah. Betul nggak? Nggak ada yang mahal. 10.000 dapat nasi uduk. Sekarang gini, kalau teman-teman masih berbinar-binar melihat satu piring nasi uduk, tapi kurang berbinar-binar melihat begini, artinya enzimnya masih kurang. Ya, Anda harus lebih antusias dengan ini. Ya, kenapa? Ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya, dan itu hampir sebagian besar tidak ada lagi di sini gitu loh. Apalagi telur. Telur itu kan apa? Protein kan? Telur itu diceplok, panas nggak? Rusak nggak proteinnya? Rusak.
Jadi makan telur bagusnya apa? Ini aliran apa ini? Mentah semua. Emang iya. Kalau Anda mau sehat, lebih fresh makanan yang kita makan itu lebih bagus. Serius. Buah kayak begini, kalau teman-teman mau nyobain, kalau teman-teman punya ada alat pengukur antioksidan, kalau Anda petik ya dari misalkan dari pohonnya gitu kan, lalu Anda kita cek pakai alat itu masih ada antioksidannya ya. Reduksinya masih kuat. Tapi kalau sudah berlama-lama di luar kayak begini, dia sudah putus dengan maknya dia, tangkai tadi, kita cek pakai kekuatan reduksinya sudah banyak berkurang, bahkan udah positif. Tapi tetap bermanfaat daripada Anda minum jus jeruk dalam kemasan. Tetap bermanfaat. Ya, jadi semakin banyak makanan olahan yang dipanaskan atau mungkin dimasak berulang yang kita kurangi semakin baik. Dan nanti teman-teman lihat, penyakit itu jangan diobatin. Maksud saya jangan diobatin itu gini. Keluhan itu jangan diobatin, karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Soal itu aja sebenarnya. Jadi yang dikerjakan apa? Benerin isi piring. Ya, benerin isi piring mulai sekarang. Jadi pagi-pagi besok kalau mau nyobain, ya ambil buah, mungkin Anda ambil jeruk atau mungkin semangka atau jambu, makan sebentar. Hidup sehat. Kasih hashtagnya sambil wajahnya sedih. Pakai hashtag yang baru, terlalu berat dok. Gitu kan. Paksain lah. Ya, biar apa? Biar ibadahnya lebih baik. Dan kalau semua kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kan? Ya Allah, saya hidup sehat seperti ini dalam rangka menjaga badan saya yang Kau berikan yang sempurna ini ya Allah, dapat pahala. Ya Allah, saya makan, misalkan gini, kita bisa mengambil celah-celah dari ini semua untuk dapatkan pahala. Ya Allah, saya makan jeruk ini supaya nanti malam saya bisa kuat bangun sholat malamnya. Boleh, boleh. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Gitu loh. Jadi bagi seorang mukmin itu semuanya korelasikan dengan pahala. Jangan, jadi healthy lifestyle-nya kita itu adalah bentuk peningkatan keimanannya kita. Healthy lifestyle. Ya. Dan itu seringkali saya ulang-ulangi. Nggak ada gunanya kalau pagi-pagi kita sudah sarapan sehat, makan siangnya sehat, tapi ngaji belum, baca juga sehari 1 lembar atau berapa ayat, nggak ada guna juga. Apa hebatnya? Ya. Dan pesannya adalah kesehatan harus membuat kita lebih taat kepada Allah. Dikasih sehat, bangun sholat malam. Dikasih sakit, banyak minta ampun, bertobat karena zolim gitu kan. Jadi pagi-pagi itu polanya begitu teman sekalian. Nah, baru kita masuk ke siang. Ya. Ini sebenarnya di IG yang saya posting itu masuk ke fase 2, tapi sekarang kita sebutnya fase 3, enggak apa-apalah. Itu bahasa saja. Pagi adalah bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Nanti kalau teman-teman mau lihat, caranya gini, nanti di browsing aja. Browsingnya gini. Peak concentration of ghrelin. Ya, atau ya harus pakai bahasa Inggris karena itu penelitiannya pakai bahasa. Jadi ternyata pagi itu adalah waktu di mana hormon lapar kita lagi rendah. Pagi. Maka pagi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak makan. Ya, pagi tidak perlu banyak-banyak makan. Kalau saya menganut seperti itu ya. Kalau yang berbeda sih nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya menganut, nanti kapan makannya kita lihat pergerakan hormon tadi, dia ternyata paling tingginya si hormon lapar tadi adalah waktu siang. Nah, siang baru kita makan. Ya, makannya bagaimana polanya? Harus dihitung berapa kalori, berapa gram, berapa apa, nggak usah pakai polanya Nabi aja. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara gitu aja, simpel. Dan jangan makan sampai kenyang, kan gitu polanya. Jangan makan sampai kenyang. Ini contohnya. Jadi kalau siang-siang apa harus kita kerjakan? Misalkan kita pengen makan, ya udah makan. Apa yang kerjakan? Apa yang pertama kali kita makan? Al-Quran memerintahkan kita untuk makan pertama kali apa? Buah. Ya, maka siang-siang itu sebelum Anda makan berat, ya, makanlah buah dulu. Berapa banyak? Ya hitunglah sendiri. Kebutuhan kita kan beda-beda tiap orang. Habis makan buah makan apa? Kok susah menjawabnya gitu?
Habis makan buah baru makan sayur.